Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Fahira, biasa dipanggil Vira. Aku adalah seorang mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Oke teman-teman, ini adalah video pertama aku, di mana video ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS MPP Fikih. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode targhib. Di mana metode targhib ini jika diartikan secara bahasa adalah dari bahasa Arab, yaitu rogobat, yang artinya adalah menjadikan suka. Dan adapun pengertian secara istilah yaitu janji, di mana janji disertai dengan bujukan agar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjanjikan akan kebaikan, akan kenikmatan yang diberikan Allah itu setara dengan kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan. Oke teman-teman, biasanya metode ini digunakan oleh seorang guru mengajar siswa-siswanya agar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun langkah-langkah dari metode targhib sendiri, yang pertama adalah mengungkapkan ganjaran-ganjaran alamiah terhadap orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menguraikan hukuman-hukuman alamiah terhadap pelaku dosa, terhadap pelaku maksiat, dan terhadap orang-orang yang berbuat buruk dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah membacakan, menerjemahkan, sekaligus menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengandung metode targhib, yang mengandung arti dan penjelasan daripada targhib itu sendiri. Selanjutnya adalah memotivasi murid untuk mendiskusikan metode targhib itu seperti apa, sehingga peserta didik lebih paham lagi bagaimana metode targhib itu sendiri. Selanjutnya adalah memberikan gambaran kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat bagi orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah menegakkan salat, membayar zakat, tidak berbuat zina, menjauhi larangan-larangan Allah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memberikan gambaran kesengsaraan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang melalaikan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, mengerjakan zina, tidak menegakkan salat, dan lain sebagainya. Setelah itu yang terakhir, pada langkah-langkah metode targhib ini, kita sebagai guru bisa menyuruh seorang siswa untuk mengungkapkan dan mengungkapkan sikap tentang bagaimana metode targhib ini sendiri, bagaimana targhib ini sendiri, bagaimana pesan-pesan yang disampaikan pada metode targhib ini sendiri. Jadi teman-teman peserta dianjurkan untuk memberi kesimpulan daripada materi yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan metode targhib ini sendiri. Oke, selanjutnya, dan bagaimana caranya mengaplikasikan ketika mengajar kepada siswa-siswa Anda. Mungkin Anda perlu menjelaskan kepada murid-murid Anda bahwa janji-janji Allah tidak akan pernah bohong. Janji-janji Allah akan setara dengan perjuangan umat muslim menjalankan perintah-perintah Allah. Kenikmatannya akan setara dengan perjuangan menjalankan perintah-perintahnya. Yang pertama, Anda perlu menjelaskan kepada murid-murid Anda bahwasanya Allah akan mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Yang sebagaimana terdapat pada firman Allah surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya adalah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya, Anda perlu menjelaskan janji-janji Allah akan kebahagiaan di dunia kepada hamba-hambanya yang menjalankan perintah Allah, yang sebagaimana terdapat pada surat Yunus ayat 63 dan 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul adzim. Yang artinya adalah, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan lagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Allah tidak akan membohongi hamba-hambanya akan janji-janji yang sudah disampaikan oleh Allah pada ayat-ayat Al-Quran. Lalu selanjutnya Anda perlu menjelaskan bahwa
janji-janji yang Allah berikan kepada kita apabila kita mengerjakannya sebaik mungkin, Allah akan memberikannya secara langsung. Secara langsung akan dirasakan entah di dunia ataupun di akhirat. Selanjutnya akan mendapat jaminan surga. Lalu dijanjikan akan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menggunakan metode ini, Anda sebagai seorang guru perlu menjelaskan hal-hal tersebut secara detail. Jelaskan juga anjuran-anjuran Allah apabila Allah memberikan nikmat dan bagaimana hambanya harus berbuat, bagaimana hambanya harus bertindak apabila ingin mendapatkan nikmat dari Allah. Anda perlu menjelaskan hal tersebut secara detail. Anda perlu menjelaskan kepada peserta didik sehingga peserta didik merasakan bagaimana peserta didik Anda harus mencapainya. Sudah memikirkan seperti itu. Dan perlu diingat bahwa hal ini tidak hanya untuk seorang siswa, tapi bagi kita juga, seorang guru. Thank you very much for your attention. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.